Kegiatan ini secara rutin dan dari Koramil fokusin untuk bakti sosial selama ini. Kami melakukan kegiatan ritual keagamaan di depan wihara. Dari kejadian ritual kami, tiba-tiba ada satu oknum, ya sebagai dulu ya setahu saya ya sebagai sekretaris RW atau wakil RW yang tinggal di dalam kompleks ini. Dengan arogansi dia datang, kelasongin sampai di depan dia parkir motornya dan menghalangin ritual kita. Sempat kita berdebat masalah arogansi dia. Tapi apa yang disampaikan oleh dia menunjukkan ketas tata tertib warga. Tetap dia mempertahankan dengan arogansi begitu. Tata tertib warga selama ini pun kita nggak tahu. Kami pun sebagai warga di sini juga, kami pun tidak tahu apa tata tertibnya. Dari situlah kami mengambil satu sikap ya untuk melaporkan ke Polres Jakarta Barat. Karena ini mencangkut ibadah agama dan mencangkut satu penggangguan beribadah agama. Dari situlah kami melapor ke Polres Jakarta Barat dan dari situ mereka mulai memanas. Haleluya, haleluya, haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu kasih Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Nah saudaraku para pencinta Injil Habaget, bagaimana tanggapan Bapak Ibu semua setelah kita sama-sama menyaksikan cuplikan video yang barusan? Apa tanggapan kita? Pernah nggak kita merenungkan dan teman-teman dari seberang itu merenungkan? Kenapa sih banyak sekali kasus-kasus yang serupa terus terjadi di bangsa dan negara ini? Nah, apa yang mereka pelajari sehingga mereka suka sekali mengganggu ibadah orang lain? Enggak agama Kristen, enggak Konghucu, enggak kepercayaan-kepercayaan yang lain. Itu suka sekali mengganggu ibadah orang lain loh. Suka sekali mengurus agama yang tidak mereka anut. Suka sekali mengurus kitab yang tidak pernah mereka baca. Apa yang ada di dalam benak pikirannya dan apa yang tertanam dalam hatinya. Kebencian apa yang tertanam dalam hatinya. Nah, makanya sangat patut dipertanyakan buku apa yang mereka baca sehingga mereka punya pikiran seperti itu. Punya sifat seperti itu. Dan siapa yang mereka sembah sebenarnya. Nah, pernah nggak mereka renungkan? Kenapa ya kepercayaanku suka usil terhadap kepercayaan orang lain? Kenapa ya agamaku suka mengganggu ibadah orang lain? Apakah kita merasa bahwa agama kita paling benar lalu kita mengganggu ibadah yang kita anggap tidak benar? Apakah kita merasa bahwa agama kita ini agama yang paling disukai oleh Tuhan sehingga agama yang lain tidak disukai oleh Tuhan dan kita harus mengganggu ibadahnya? Atau bagaimana? Nah ini saudaraku, makanya kalau kita kembali ke Alkitab, di dalam kitab Maleakhi 3 ayat 18, di situ dikatakan Bapak Ibu, maka kamu akan melihat kembali. Nah, maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik. Kalau kita merujuk ayat Maleakhi 3 ayat 18 ini Bapak Ibu, dahulu kala, zaman dahulu kala, sering juga terjadi hal yang sama. Dan hari-hari ini juga kembali terjadi hal yang sama. Maka Alkitab menulis, maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik. Ibadah orang fasik bagaimana? Ya, orang fasik itu kelakuannya bagaimana? Merasa benar, merasa baik dan orang lain tidak baik. Merasa dirinya itu paling benar. Yang lain tidak ada yang benar, salah semua. Jijik, tahu nggak? Kita melihat orang-orang yang seperti itu Bapak Ibu. Ini adalah ciri-ciri orang fasik saudara. Alkitab sudah mencatat. Kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik. Antara orang yang beribadah kepada Elohim dan orang yang tidak beribadah kepadanya.
Di sini kita bisa melihat. Maka Alkitab mengatakan, kamu dikenal dari buahnya, dan kamu mengenal mereka dari buahnya, dan kamu melihat mereka dari buahnya. Pohon yang baik pasti menghasilkan buah yang baik. Dan pohon yang tidak menghasilkan buah itu harus ditebang. Ya, karena tidak ada gunanya dia. Tidak berguna, tidak bermanfaat. Maka harus ditebang. Nah, ini saudaraku. Nah, kita bisa melihat dari buahnya, ya, antara orang yang beribadah kepada Elohim dan orang yang tidak beribadah kepada Elohim. Kalau seseorang itu semakin dekat dengan Tuhannya, maka sifat Tuhannya itu akan tertransfer kepada orang tersebut. Nah, di dalam Alkitab ada 3 sifat Tuhan yang sangat menonjol pada diri Tuhan. Ada 3 sifat. Yang pertama kasih, yang kedua pengampunan, yang ketiga adalah sabar. Kasih, pengampunan, sabar. 3 hal ini sangat menonjol pada Tuhan. Bayangkan kalau Tuhan tidak sabar, apa yang akan terjadi? Kita sebentar-sebentar disentil oleh Tuhan. Bayangkan kalau Tuhan tidak punya kasih, apa yang akan terjadi? Tidak mungkin dia mengutus firman-Nya yang nuzul menjadi manusia yang sempurna untuk menginsafkan manusia dari dosa, dari kesalahan, dari kesilapan. Sehingga manusia yang tidak layak ini dilayakkan oleh firman karena kepercayaannya kepada firman, sehingga manusia ini bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Kalau tidak, tempatnya itu di Gehenna, di mana setiap saat kita mendengar retak gigi, tangisan. Setiap saat kita mendengar orang yang menangis, orang yang meratap. Karena apa dia meratap? Karena apa dia menangis? Karena kesalahan dan dosa-dosa yang dia lakukan. Bahkan dia meminta kepada Tuhan nantinya, izinkan saya sebentar Tuhan untuk memperbaiki kelakuan saya. Izinkan saya kembali ke dunia untuk memperbaiki kelakuan saya. Dan izinkan saya Tuhan. Di sana banyak saudara-saudara saya yang tidak tahu akan Engkau. Aku ingin memberitahukan kepada mereka. Tuhan berkata apa? Biarkan. Di sana ada para nabi, ada para penginjil yang akan mengingatkan mereka. Engkau sekarang harus mempertanggungjawabkan apa yang engkau tolak masa di dunia ini. Bukannya engkau percaya, malah engkau menghina dan mengolok-olok orang-orang yang memberitakan Injil, memberitakan kabar baik, kabar sukacita kepada engkau. Engkau olok-olok, engkau hina, engkau caci maki. Ini saudaraku. Ya, saya mengalami hal yang sama dulu Bapak Ibu. Sebelum saya percaya kepada Yesus Hamasiah, sebelum saya percaya kepada Yesus, saya alami hal yang sama, saudara. Saya alami. Karena saya merasa bahwa agama saya agama yang paling benar, sehingga saya melihat agama lain tidak benar. Melihat agama lain itu tidak baik. Dan ternyata orang lain juga bisa menilai hal yang sama sebagaimana penilaian saya. Mereka juga ternyata melihat agama saya itu agama yang tidak benar karena tidak sesuai dengan agamanya. Tidak sesuai dengan kepercayaannya, tidak sesuai dengan akidahnya, tidak sesuai dengan imannya, kitab tidak sesuai dengan kitabnya. Nah ini Bapak Ibu. Dan ternyata mereka, orang-orang di luar agama saya dulu ya saudaraku, sebelum saya menjadi orang Kristen, mereka tidak pernah usil terhadap agama saya, tidak pernah usil terhadap iman saya, tidak pernah mengganggu ibadah saya, tidak pernah mengganggu ketika saya melakukan pengajian, ketika saya tahlilan, ketika saya yasinan. Tetapi saya sangat repot sekali, sangat usil sekali ketika melihat mereka yang tidak beribadah sesuai dengan ibadah saya. Nah, kita melihat di video di awal tadi saudaraku, bagaimana itu? Ya, mengganggu sekali. Nah, apakah mereka tidak pernah merenungkan bahwa mereka juga melakukan hal yang sama di jalan-jalan, bahkan di saat Jumatan itu setengah jalan dipakai. Tetapi yang ingin saya sampaikan Bapak Ibu, tidak ada orang yang usil dan ribut, tidak ada orang yang merasa terganggu ketika mereka beribadah di jalan-jalan. Nah, saya kadang-kadang merenungkan saudara ya, ada seorang ibu ya, orang Chinese di Medan, daerah Sumatera, di seputaran Medan. Ibu tersebut meminta tolong kepada marbot masjid atau kepada pengurus masjid atau musala atau tempat pengajian ya, supaya volume toa dikecilkan.
Dianggap penistaan agama, saudaraku. Dan ibu tersebut yang meminta dengan penuh belas kasihan, meminta baik-baik, dipenjarakan, Bapak Ibu. Hukum benar-benar tidak adil dan sangat tidak adil. Ya, Bapak Jokowi sudah 2 periode. Hal ini Bapak Jokowi gagal. Saya mengatakan Bapak Jokowi dalam hal ini gagal. Dan seluruh pemerintahannya itu gagal dalam hal ini, khususnya dalam hal intoleran. Khususnya Bapak Jokowi gagal dalam hal ini. Kalau yang lain, itu bukan urusan saya untuk menilai. Kenapa saya bilang gagal? Karena berkali-kali terjadi. Beberapa waktu yang lalu di Tangerang juga, ada sekelompok anak muda yang lagi doa rosario diganggu, bahkan dibacok, saudaraku. Sejauh mana keterlibatan pemerintah? Sejauh mana keterlibatan pihak yang berwajib, pihak hukum, untuk memberantas oknum-oknum biadab yang masih suka mengganggu ibadah agama lain? Nah, pertanyaan saya, apakah mereka mengenal Tuhan? Atau mereka hanya beragama tapi tidak bertuhan? Seseorang yang bertuhan, sifat-sifat Tuhan itu akan tertransfer pada orang itu. Kalau dia melekat intim dengan Tuhan, sifat Tuhan itu akan tertransfer, punya sifat belas kasihan. Maka kita harus memiliki hati Bapa, hati Tuhan, hati yang penuh dengan belas kasihan. Dan orang Kristen diwajibkan untuk memiliki hati Bapa. Nah, siapa yang mewajibkan? Bang Penny, saya yang mewajibkan. Supaya sifat-sifat Bapa itu tertransfer kepada kita. Sifat yang penuh dengan belas kasihan. Sifat yang peduli. Sifat yang mengasihi. Sifat yang mau pergi mencari jiwa-jiwa dalam kegelapan, supaya kita bawa kepada terangnya Tuhan. Yesus Kristus berkata, akulah terang dunia. Bapak Ibu lihat orang-orang dalam kegelapan. Mereka butuh pertolongan kita. Mereka butuh kita. Mereka lapar dan haus akan kebenaran, Bapak Ibu. Setiap saat meminta. Supaya ditunjuki. Nah, kita yang sudah mendapatkan petunjuk, ayo kita bawa petunjuk ini kepada orang-orang di sekitar kita yang meminta petunjuk. Yang meminta belas kasihan. Kita yang sudah menerima belas kasihan Tuhan, bawa kepada mereka, sampaikan kepada mereka, beritakan kepada mereka, saudaraku. Ini saya alami, Bapak Ibu. Ya, ini saya alami. Maka Bapak Ibu, saya setiap bulan jalan. 3 minggu saya jalan, 10 hari saya istirahat di rumah. Dapat berkat, saya jalan lagi. Saya sudah berturut-turut tiap bulan jalan, Bapak Ibu. Ke Aceh, ke Padang, ke Sumatera, Lampung, Palembang, ke Papua. Dan bulan ini Bapak Ibu, pertengahan nanti, sekitar tanggal 10, saya ke Padang khusus untuk berangkat ke Pulau Mentawai selama 2 minggu di Pulau Mentawai. 20 hari di Pulau Mentawai, daerah pedalaman. Memperlengkapi anak-anak Tuhan di sana. Mengajari mereka. Ajari takut akan Tuhan. Dan bagaimana bisa mengalami Tuhan. Kita ajari. Nah, kita perlengkapi dengan seminar Islamologi. Apa tujuan saya ajarin seminar Islamologi di daerah pedalaman, di kampung-kampung, di pedesaan? Agar mereka bisa bertanya jawab dengan guru palsu yang hadir ke tengah-tengah mereka. Karena guru palsu, Bapak Ibu, tiap saat masuk kapal ke Pulau Mentawai itu pasti mereka dikirim ke sana. Ada yang utus mereka ke sana untuk mengislamkan pemuda-pemudi Mentawai. Ada yang berhasil, ada yang tidak. Nah, kedatangan kita ke sana untuk menghambat para guru-guru palsu ini, supaya tidak ada anak-anak Tuhan di pedalaman yang menjadi mukallaf. Tidak boleh lagi, saya sering ulang-ulang, tidak boleh orang Batak lagi jadi dali. Tidak boleh. Jangan tinggalkan Kristus, jangan tinggalkan Yesus. Lihat kelakuan orang-orang yang sudah meninggalkan Yesus. Hidup mereka dipimpin oleh kuasa kegelapan. Sehingga setiap saat, setiap hari menghujat, mengganggu ibadah orang lain. Orang yang bertuhan, Bapak Ibu, hidupnya akan damai, hidupnya akan tentram. Ya, itu orang yang bertuhan. Karena Tuhan tidak pernah menyuruh kita untuk mengganggu ibadah orang lain.
menyuruh kita untuk mengganggu kepercayaan orang lain, usil terhadap iman-iman orang lain. Tuhan tidak pernah menyuruh itu. Makanya Alkitab tidak pernah menyuruh kita orang Kristen untuk mengganggu rumah ibadah orang lain, kepercayaan orang lain, kitab orang lain. Yang Tuhan suruh kita adalah, pergilah, beritakanlah Injil, jadilah pelaku firman. Nah, itu dia saudaraku. Ya, itu dia Bapak Ibu. Nah, kenapa mereka seperti itu? Dan ternyata Alkitab sudah mencatat di dalam kitab Maleakhi. Maka kamu akan melihat kembali. Nah, ada kata kembalinya Bapak Ibu. Perhatikan ada kalimat kembalinya. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik. Nah, ternyata zaman dahulu kala ada orang yang juga melakukan hal seperti itu. Ya, ada. Antara orang yang beribadah kepada Elohim dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Nah, ini dia Bapak Ibu. Nah, lalu kita melihat Alkitab. Kedatangan setan ke muka bumi ini tujuannya untuk apa? Nah, merusak, mengganggu, mengambil sukacita, mencuri sukacita anak-anak Tuhan. Nah, ini kuasa kegelapan kerjaannya. Nah, jadi kita bisa melihat kuasa kegelapan ini pada oknum-oknum tertentu, saudaraku. Ya, pada oknum-oknum tertentu. Nah, ini dia Bapak Ibu. Ya, apakah mereka merasa agamanya paling benar sehingga agama lain yang dianggap tidak benar mereka ganggu? Ya, coba. Hobinya itu mengejek agama lain. Hobinya itu menghina agama lain. Hobinya itu mempelintirkan kitab suci orang lain. Kenapa saudara? Mungkin alasannya karena agama mereka itu agama yang paling benar. Ya. Sehingga kepercayaan orang lain dianggap salah dan harus diganggu supaya mengikuti agamanya. Apakah seperti itu? Dan yang sangat membingungkan adalah pemuka-pemuka agama di dalam agama tersebut kurang memberikan sosialisasi kepada mereka, kurang pembinaan, bahkan seperti pembiaran Bapak Ibu. Ya, seperti pembiaran saudaraku. Nah, sehingga oknum-oknum tertentu berada di atas puncak, berani melakukan sesuka hati terhadap iman kepercayaan agama orang lain. Padahal setiap penganut agama sudah diatur dalam undang-undang. Nah, beribadah menurut keyakinan masing-masing sudah diatur oleh undang-undang. Itu dia. Dan saya sangat bersyukur kepada Tuhan. Saya sudah mengenal Tuhan yang benar. Saya sudah mengenal keselamatan. Saya sudah mendapatkan terangnya Tuhan. Saya sudah mendapatkan cahayanya Tuhan Bapak Ibu. Sehingga saya tidak terpengaruh dengan keyakinan kepercayaan agama lain. Harusnya oknum-oknum tertentu belajar terhadap agama Kristen, orang Hindu, belajar sama orang Buddha, Konghucu, dan kepercayaan-kepercayaan yang lain yang ada di Indonesia ini. Kenapa? Kita Bapak Ibu tidak pernah terpengaruh dengan iman mereka. Satu hari berapa kali kita dengar iman mereka? Ya, padahal orang lain ketika beribadah itu tidak pakai toa. Kok bisanya enggak terganggu? Kok bisa-bisanya kita harus minta izin beribadah? Nah, beberapa waktu yang lalu di Bekasi, ibadah di rumah, diganggu juga saudaraku. Nah, ada apa ini? Nah, kemana? Ya, kemana kita harus mengadu saudaraku ya sama Tuhan? Ngadu sama pemerintah percuma. Ya, percuma ngadu sama pemerintah. Nah, itu dia saudaraku. Kita berdoa agar banyak orang menemukan jalan kebenaran dan hidup. Kita berdoa agar banyak orang menemukan hidayah, jalan menuju ke surga. Bukan masuk ke dalam agama tertentu. Ya, kita melihat agama itu tidak bisa menyelamatkan kita dan tidak bisa memberikan damai, sejahtera dan sukacita kepada kita. Buktinya seperti cuplikan video tadi Bapak Ibu. Orang yang merasa agamanya paling benar tetapi oknum-oknumnya itu, ya kalau kita kumpulkan oknum itu mungkin ada 1 kabupaten, 3 kabupaten, 5 kabupaten malah ya. Itu masih suka mengganggu ibadah orang lain. Itu membuktikan dan menunjukkan bahwa agama tidak bisa membuat orang damai. Saya suka sekali pujian ini. Kalaku cari damai,
hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya siapa? Hanya Yesus, jawaban hidupku. Haleluya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh Bishim Adonai Yesus Hamasiah. Ruh Kudus berkati kita semua. Haleluya. Amin. Salam murtadin. Terima kasih.